Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajmain. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini ada sedikit keributan yang terkait dengan sebuah makanan, satu jenis makanan tradisional yang tentu sebagian besar orang Jawa tahu namanya adalah klepon. Kenapa menjadi geger? Karena ada sementara orang yang punya anggapan membandingkan antara klepon dengan kurma. Disebutkan kalau klepon dan semacamnya tentu saja makanan-makanan tradisional lokal setempat itu dianggap kurang islami atau bahkan tidak islami. Sementara makanan-makanan seperti kurma dan hal yang berasal dari Timur Tengah itu dianggap dan disodorkan sebagai konsumsi yang islami. Nah, tentu kita menanggapi persoalan tersebut tidak perlu marah, tidak perlu dengan tergesa-gesa membabi buta menyampaikan alasan dan sebagainya. Kita anggap saja itu bahwa bagian dari lelucon kehidupan kita sehari-hari. Karena toh dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak mengkonsumsi makanan lokal, makanan tradisional dibanding makanan-makanan dari asing. Ada klepon, kemudian ada jada, ada wajib, bahkan ada namanya cotot, ada mento dan sebagainya, termasuk juga sayur mayur dan sebagainya, yang itu semuanya berasal dari lokal tradisional. Nah, kalau kita bilang islami atau tidak, bahwa islami itu adalah hal yang bersifat Islam, ini adalah tatanan nilai. Artinya sesuatu yang islami itu tidak harus mutlak bahwa semuanya itu syariat yang asalnya adalah berkebudayaan Arab, itu tidak. Bahwa Islam itu tatanan nilai dengan tuntunan agama, tuntunan syariat, tetapi di situ ada faktor-faktor kearifan lokal, kearifan tradisional atau urf, atau biasa kita sebut sebagai kultur atau budaya. Dan disitulah nanti fikih serta usul fikih itu berperan besar di dalam konteks menentukan persoalan ini adalah islami atau tidak. Tetapi kalaupun kita anggap tidak islami, tidak serta-merta bahwa itu adalah pelanggaran terhadap syariat itu sendiri. Yang jelas bahwa makanan itu bisa kita sebut islami atau hal-hal yang terkait dengan budaya bisa kedua disebut sebagai islami selama ini memenuhi kriteria halalan thayyibah. Nah, kalau persoalan halalan thayyibah ini tentu saja kita harus membahas bahwa thayyib itu makna di dalam bahasa Arab banyak. Di antara makna thayyibah itu adalah zaka wa thahara, suci, bersih, baik. Ini. Kemudian ada makna jada wa hasun, jadi bernilai baik, elok, patut, dan semua orang memandang itu nyenengke, mendatangkan ketenteraman, kenyamanan. Orang bilang elok. Kemudian juga ada makna ladza atau lezat, enak, disukai oleh orang pada umumnya. Tidak hanya bersikap personal, tetapi secara kolektif kebanyakan orang suka. Ini ladza. Lalu ada wujudul halal, bahwa itu menjadikan halal. Ini makna thayyibah atau halalan thayyibah kalau diringkas dalam pengertian Nawawi seperti itu. Maka kemudian oleh para ulama ditentukan tentang kriteria halalan thayyibah itu sendiri, bahwa dalam satu konsumsi makan terutama sesuatu disebut halalan thayyibah atau dengan bahasa umum bisa kita sebut sebagai islami adalah jika satu bahwa konsumsi itu, makanan itu adalah thayyib, baik, tidak khabis, tidak kotor,
ora jembek, tidak kotor dalam anggapan zahir maupun dalam anggapan pemikiran serta rasa orang, itu tidak mengandung yang khabis, tapi harus thayyib. Seperti tadi, thayyib itu suci, bersih, baik dalam pandangan umum. Kemudian juga syarat yang kedua, tidak ada unsur dharar, tidak bahaya dan tidak membahayakan. Jadi makanan-makanan tradisional apapun jenisnya, kalau itu memang thayyib, itu baik, elok, bersih, suci, tidak membahayakan, tidak mendatangkan bahaya dan tidak ada potensi bahaya di situ, maka itu bisalah dikatakan halalan thayyibah. Tapi tentu masih ada syarat yang lain. Syarat berikutnya adalah tidak mengandung najasah dan hadasah. Najasah atau najis itu adalah bersifat aini atau bersifat materi, sementara hadasah itu bersifat maknawi atau non materi. Selama itu tidak najis dan memenuhi kriteria sebelumnya, maka itu adalah halalan thayyibah. Kemudian yang keempat, tidak mengandung iskar atau unsur hal yang memabukkan. Kalau di Jawa itu ada kebiasaan orang yang melahirkan itu kemudian meminum anggur, katanya biar badannya segera enteng, enak, organ-organ dalam perutnya itu segera sembuh dan sebagainya. Nah, tentu saja anggur ini ternyata ada unsur iskar di sana, makanya tubuh terasa enteng. Bahkan kalau diminum banyak ya mabuk. Itu anggur yang umum diminum oleh orang yang melahirkan di Jawa, dan itu tentu saja tidak halalan thayyibah. Ketentuan kelima, halalan thayyibah itu adalah tidak ada unsur organ tubuh manusia. Seluruh organ tubuh, baik itu organ tubuh dalam maupun luar, kalau itu dijadikan bahan untuk makanan, walaupun itu hanya mungkin mengambil enzim atau sel atau cairan sedikit, maka itu menjadi tidak halalan thayyibah. Bahasa kasarnya haram, mutlakkan begitu. Menurut ketentuan ke-6 bahwa produk makanan itu tidak ada produk turunan dari babi dan khamar. Jadi tidak ada turunan dari babi. Maka kalaupun dari babi itu hanya misalnya diambil selnya saja, diambil enzimnya saja sebagai bumbu rasa misalnya, maka itu tetap tidak halalan thayyibah. Jadi kalau satu konsumsi makanan sudah memenuhi konsep thayyib, kemudian tidak ada bahaya dan tidak membahayakan, lalu tidak mengandung kenajisan di dalamnya, tidak mengandung hal yang memabukkan, tidak ada unsur tubuh manusia, serta tidak ada turunan produk dari babi dan khamar, maka itu adalah makanan konsumsi yang islami dan memenuhi syarat halalan thayyibah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal yang haram, syubhat, bahkan yang makruh pun insya Allah kita selamatkan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.